Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Suatu hari beberapa alumni dari sebuah universitas mengunjungi salah satu profesor mereka yang pernah mengajar mereka dulu. Mereka berbincang-bincang tentang banyak hal yang menyangkut pekerjaan dan kehidupan mereka. Sang profesor pergi ke dapur dan kembali dengan seteko kopi panas yang harum di atas sebuah nampan yang berisi bermacam-macam cangkir. Beberapa cangkir tampak indah dan mahal, tapi beberapa ada yang biasa saja dan terlihat murah. Silakan masing-masing mengambil cangkir dan menuangkan kopinya sendiri ya, kata profesor mempersilakan. Masing-masing mereka sudah memegang cangkir berisi kopi. Kemudian profesor berkata, perhatikanlah bahwa kalian semua memilih cangkir-cangkir yang bagus dan meninggalkan cangkir yang murah dan terlihat tidak menarik. Memilih yang terbaik itu normal, namun seringkali disitulah persoalannya. Karena yang tidak mendapatkan cangkir yang bagus, perasaannya jadi terganggu. Kita mungkin mulai melihat dan memperbandingkan cangkir yang dipegang orang lain dengan cangkir yang kita pegang. Pikiran kita kebanyakan fokus pada cangkir. Yang memegang bangga karena dilihat dan dipuji orang. Sementara yang melihat punya rasa iri dan ingin punya cangkir itu. Padahal yang kita nikmati kopinya kan, bukan cangkirnya. Mungkin itu sebabnya tea set atau kopi set itu cangkirnya harus sama semua ya, supaya tidak saling iri hati. Sesungguhnya kopi adalah kehidupan yang sedang berada dalam cangkir pekerjaan, jabatan, dan status yang kita miliki. Dan kita seringkali membiarkan wadah atau cangkir mempengaruhi kopi yang kita nikmati. Seringkali kita ingin seperti orang lain, enak ya, dia mau apa aja, nggak usah mikir panjang, tinggal pesan bayar. Enak ya, dia begini dan begitu. Padahal belum tentu mereka dapat menikmati kopi atau kehidupan dengan cangkir mereka yang bagus itu. Artinya sebagian orang yang menurut kita atau yang kita lihat tampak begitu beruntung dan bahagia, tapi belum tentu mereka dapat menikmati indahnya hidup yang dikaruniakan Tuhan. Maka lebih baik kita syukuri saja cangkir yang kita miliki dan nikmatilah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 15, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Cangkir yang kelihatan itu sementara, tapi hidup kita yang digambarkan dengan kopi itu memiliki sifat kekal itu. Itu sebabnya kita perlu menjaganya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan. Dan hendaknya kita mampu lebih memperhatikan hidup kita yang memiliki sifat kekal daripada fokus kepada apa yang hanya terlihat dari luar. Agar apapun yang kita alami tidak menimbulkan kekecewaan berkepanjangan bahkan tawar hati. Membuat kita tidak sempat menikmati berkat-berkat Tuhan di bagian lain hidup kita. Memang cangkir atau tampilan luar membuat kita makin bisa menikmati kopinya. Jadi lebih semangat kan menikmati kopi kalau kemasan atau tampilan kopinya itu cantik. Tapi bukan cuma kemasannya aja yang harus cantik. Kalau kopinya juga nikmat, ini biasanya akan sering dipesan atau sering dibuat untuk dinikmati. Dan ini yang menjadi doa kita untuk selalu bisa kita nikmati. Hidup yang selalu dapat celah untuk bisa mengucap syukur. Kopi bisa saja pahit, tapi bisa dinikmati. Hidup bisa saja tidak mudah, tapi dapat dinikmati bersama Tuhan. Jangan terganggu dengan cangkir orang lain, tapi syukurilah cangkir kita dan nikmatilah kopi di cangkir kita ini. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa menikmatinya untuk menerima bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jeripayahnya, itu pun karunia Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap campur tangan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami ada begitu banyak berkat Tuhan yang bisa kami nikmati. Tolong bantu kami Tuhan untuk bisa terus memperhatikan dan menikmati setiap berkat Tuhan yang kami alami dalam hidup kami tanpa hanya fokus kepada luarnya saja. Tapi kami juga rindu dan berdoa supaya baik luar maupun di dalamnya kami dipenuhi oleh kasih dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, Tuhan berkati.